Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, di sini disampaikan dari Ummu Salamah, semoga Allah ridai kepada beliau menyampaikan makna ayat kalimatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza ahalla hilal dzulhijjah, jika sudah diketahui awal dari Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan di antara Anda ada yang ingin menyembelih, berkorban maksudnya, kan? Sunnah pertama, fala yamassa min basyarihi wa adfarihi syai'a, maka jangan sekali-kali menyentuh atau memotong, mencukur seluruh rambut yang melekat di tubuhnya dan kuku-kukunya, ya, sampai ia mendapati hewan kurbannya disembelih. Oke? Jadi sunnah yang pertama bagi antum yang ingin berkorban, setelah berniat seperti itu untuk korban, maka mohon jangan dulu potong seluruh rambut yang melekat pada tubuh, baik itu kumisnya, bulu ketiak, macam-macamnya, rambut ketiak dan sebagainya, jangan dulu dipotong termasuk kukunya, sampai hewan kurbannya disembelih. Ini sunnah yang pertama. Jelas ya? Baik. Kapan ini dimulai? Kata Imam Muslim, bab liman dakhala alaihi asyru dzulhijjah. Baik, bab yang menjelaskan tentang orang yang sudah tiba di 10 pertama Dzulhijjah. Hukum ini hanya berlaku di 10 pertama. Ya, misal Anda sudah siap dari sejak tanggal 1, kan? Uang sudah ada, niat sudah ada, kemudian ingin berkorban, maka efektif tanggal 1 berlaku hukumnya. Tapi kalau Anda sekarang baru terfikir, misalkan, saya pengen korban, insyaallah, uang ada, lusa, misalkan, maka hukumnya berlaku sejak diniatkan. Efektif tanggal sekarang. Ya, jelas ya? Baik, di antara faedahnya adalah supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa orang bersangkutan dari ujung kepala, dari rambutnya sampai ujung kaki, ya, di kakinya, di kukunya, ya. Jelas di sini? Baik, ingat ya, yang dimaksudkan bukan kuku hewan, tapi kuku orang yang berkorbannya, rambut orang yang berkorban, ya. Karena ada informasi menyebar di Indonesia, cuma di Indonesia aja, negara lain nggak ada, ya, di Indonesia, karena asalnya ini bermula dari salah terjemahan. Dia ada terjemah Sahih Muslim, versi ringkasan, diterjemahkan keliru dalam bahasa Indonesia. Kan penerbit, maaf ya, itu kalau suka ada kitab, suka dibagi-bagi penerjemahannya, nggak satu orang gitu. Nah ini yang menerjemahkan kadang-kadang tidak punya kapabilitas yang sama satu dengan yang lainnya. Akhirnya salah terjemah. Di antara terjemahan yang keliru itu, ya, ada yang terbitan Sahih Muslim, versi Indonesia dengan terjemahan di halaman 899, posisi paling kanan, bab yang ke-10 tentang kitab kurban. Disebutkan di situ, ya, jika ada yang sudah masuk ke awal Dzulhijjah dan ingin berkorban, maka jangan menyentuh atau memotong kuku dan bulu binatang kurbannya. Itu sudah salah fatal di situ. Jelas ya? Jadi bukan kuku dan bulu binatang atau hewannya, tapi kuku dan rambut orang yang berkorban. Jelas ya? Nah, ini satu. Dan mohon izin teman-teman yang berkorban, ya, kalau misalnya lupa, maka dari mulai saat ini ditahan untuk tidak dipotong atau tidak dicukur rambutnya. Ini hukumnya sunnah. Ini bukan wajib, ya. Sunnah. Jadi kalau Anda mesti potong, misalnya, potong ya potong aja. Dosa sih enggak, cuma kehilangan kemuliaan sunnahnya. Tapi kalau dalam keadaan terdesak misalnya, harus dipotong. Ada seorang dokter mesti melakukan tindakan, kan? Kan dokter itu berapa ini sekali harus dipotong gitu. Ya, supaya selalu dalam keadaan yang bersih, gitu kan? Nah, dalam keadaan demikian boleh, silahkan, tidak ada masalah. Tapi dengan niatnya dia mendapatkan pahala. Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba punya uzur, mendesak melakukan sesuatu tertentu, atau bahkan dia harus safar, kan, tidak bisa menunaikan amalan rutinnya, maka pahalanya tetap dituliskan walaupun dia tidak mengerjakannya. Jelas ya? Baik, satu itu. Yang kedua, kita tuliskan dulu. Hadis Muslim nomor hadis 1318. Dan Jabir bin Abdullah. Kita bacakan hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah ridai kepada beliau menyampaikan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Ya, kami pernah menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat momentum Hudaybiyah, al-budnata, unta, an sab'atin, ya, dibagi pada 7 bagian. Di unta itu boleh dibagi pada 10 bagian, boleh dibagi pada 1 bagian. Ya, ini untuk unta ya, unta. Jadi kalau ada orang ingin berkorban misalnya hewannya unta, kan, diberikan, boleh, sah hukumnya. Boleh dia kalau mampu beli 1 hewan sendiri boleh, silahkan. Kalau nggak mampu boleh bagi 7 dengan teman-temannya atau bagi 10. Wa 'anil baqarati an sab'atin, dan juga dari sapi dibagi kepada 7 bagian. Jadi kalau ada yang ingin beli 1 ekor sapi boleh, ya, untuk 1 orang.
Kalau ingin dibagi ya untuk menemukan dananya sampai 7 orang pun itu sah dilakukan. Jelas ya? Pelan-pelan. Tapi ingat ya, tidak harus sampai 7. Artinya seringkali keliru juga di masyarakat. Ya. Jadi kalau misalnya ada 5 orang, misal nggak ada yang lain nih, tapi uang cukup sama yang 5, boleh aja. Sah-sah saja, kan? Misal harga sapinya, misal 21 juta. Terus 3 orang kumpul gitu kan? Nggak ada lagi yang lain nih, 3 orang nyumbangnya 7 juta, boleh sah. Ya. Ya batas 7 itu maksudnya untuk mencari batas yang luas gitu kan? Yang luas kira-kira meringankan untuk membeli hewan itu. Ya. Tapi poinnya bukan pada untanya, bukan pada sapinya. Ini tafsir dari Quran surah ke-108 ayat kedua, Al-Kautsar. Ya. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Kami telah berikan pada Anda nikmat yang sangat banyak. Maka coba syukuri nikmat itu. Awas pelan-pelan ya. Saya agak bukan lompat sebetulnya, ingin memberikan gambaran yang lebih luas. Ibu dan bapak sekalian, teman-teman, kalau Anda diberikan nikmat oleh Allah, sifatnya sudah mendapatkan luar biasa. Kalau nikmat itu ingin bertahan terus sampai dibawa ke akhirat, kalimat Qur'annya syukuri itu. Syukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Ada 2. Ya. Awas hati-hati ya. Anda gagal dengan seperti ini, gagal itu berdampak pada nikmatnya. Ya. Satu, gunakan nikmat itu sesuai yang diperuntukkan oleh Allah. Gunakan nikmat itu sesuai yang diperuntukkan oleh Allah. Jadi petunjuk Allah harus digunakan kemana nikmat itu. Misal Allah berikan kita lisan yang sehat, gak sakit gigi, gak sakit lisan, macam gak sariawan, misalnya kan, sehat, ingin bersyukur, maka gunakan lisan ini sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa fungsinya lisan? Apa fungsinya? Fungsinya untuk bicara yang baik-baik. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau ada kalimat iman bersanding dengan hari akhir, itu artinya perbuatan kita akan dihisab di hari akhir. Semua yang disebutkan akan dihisab di hari akhir. Jadi ternyata setiap kalimat kita, setiap huruf itu hisab tuh. Suara keluar dihisab. Jangan main-main dikira Anda bebas aman, tidak. Akan dihisab itu. Makanya kata Nabi, kalau Anda nggak bisa katakan yang baik, nggak ada manfaatnya, diam aja, lebih selamat. Jelas ya? Hati-hati. Jadi kalau nggak ada yang nggak manfaat, nggak usah bicara, diam aja. Ada yang manfaat, sampaikan. Jelas ya? Jadi fungsi lisan untuk menyampaikan yang baik-baik. Makanya kata Quran, kalau ada orang keluar dari fungsi ini, dia bisa celaka. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Jadi kalau Anda dusta, Anda bisa celaka. Kalau orang-orang yang dusta ini tahu ayat ini, dia nggak akan berdusta. Kalau sudah tahu masih dusta juga, itu orang nekat namanya, bukan bodoh lagi. Sudah tahu akan celaka, dusta juga. Itu masalah itu. Ya. Ini poin yang pertama. Jadi kalau kita ingin syukuri nikmat, gunakan seperti yang Allah tunjukkan. Okay? Hati-hati, pakaian, ingin bersyukur dengan pakaian, apa fungsi pakaian? Ya. Selain menutupi aurat, ya kan? Menjaga dari yang buruk-buruk. Makanya ketika Anda kenakan pakaian ini, tutupi aurat dengan baik, tampil dengan baik, bikin akhwat dan sebagainya. Ya, kendaraan, hati-hati, barangkali dititipkan kendaraan supaya memudahkan Anda untuk ibadah. Orang nggak ada kendaraannya, sepeda Anda nggak punya, masih jalan kaki untuk talim. Masya Allah, Anda sudah dikasih sepedanya, ada motornya, ada hujan, ada mobilnya. Kalau hujan nggak pernah langsung netes ke pribadinya, belum mau belajar juga, ke masjid aja enggak. Anda harus dikasih apa lagi? Dikasih kereta kepanjangan. Coba cek Anda butuh apa lagi? Ini masjidnya di sampingnya, ini rumah Anda, kasih motor, kasih sepeda, kasih mobil, nggak mau kesini juga. Anda butuh apa lagi? Ayo coba dicek ya. Yang kedua, syukuri itu, ya, dengan banyak meningkatkan ibadah. Ini caranya ibadah. Makanya ketika Allah menyampaikan, Inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Setelah itu fasalli, maka syukur itu dengan meningkatkan ibadah. Salli, salat tingkatkan, doa perbanyak. Baik, masya Allah, salat bayar nggak? Nggak ada. Orang lain mau nebus dosa aja bayar, kita enggak. Orang lain pengen nebus dosa bayar, kita enggak. Yang nggak punya uang belum bisa ditebus dosanya tuh. Masya Allah, kita enggak. Tinggal datang bermohon pada Allah. Kita lakukan salat, bukankah salat menghilangkan dosa-dosa kecil? Ya kan? As-salawatu ila salawat. Ya kan? Masya Allah, al-jum'atu ila al-jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahunna. Salat satu dengan salat yang lainnya, Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah kita kerjakan. Kenapa antum nggak tingkatkan salat sunnahnya?
Coba makanya cek sahabat-sahabat Nabi yang sukses itu tahajudnya nggak pernah tertinggal. Tahajudnya, bacaan Qurannya, macam-macamnya semakin meningkat, semakin syukur. Paham mereka. Nah, wanhar. Kita berakhir di sini dan sembelihlah. Nahara itu dalam bahasa Arab khusus kata yang digunakan untuk menyembelih unta. Unta. Karena unta itu disembelih tanpa dijatuhkan lebih dahulu. Kalau ada hewannya disembelih tidak dijatuhkan lebih dulu, maka kalimatnya menggunakan kata nahara. Nun, ha, dan ra. Misalkan antum yang main misalnya ke Timur Tengah, kalau di Mekah ada di Kakiyah, ada di Daibiyah gitu kan? Ya, time. Nahar, wanhar, nahara. Nahara. Nun, ha, ra. Itu menyembelih hewan tanpa dijatuhkan dulu. Ya, kalau teman-teman misalnya main ke Arab, nyembelih unta, itu untanya datang atau dia kemudian jagalnya datang, kalau pakai pisau yang besar ya dibeginikan aja, sekali memang ahli mereka itu ya. Kalau tidak dia gunakan pisau-pisau kecil, cuman dia raba sedikit, disayat begini dia mundur ya, jadi nggak jatuh, nggak dijatuhkan. Itu nahara. Tapi kalau dijatuhkan dulu itu zabaha namanya. Zabaha ya, zabaha. Makanya ketika Nabi Ismail ingin menyembelih Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail ya kan dibaringkan dulu kan, dibaringkan dulu kan, dalam keadaan berbaring baru akan disembelih kan, tiba-tiba diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hewan lain. Kalimat hewannya di Quran surah 37 ayat 107 kalimatnya bidzibhin azim wa fadainahu bidzibhin azim, pakai dzabaha bukan nahara ya, ini artinya ada hewan yang disembelih itu dijatuhkan terlebih dahulu. Itulah kemudian ditafsirkan dengan domba atau kambing atau sapi, kerbau dan sejenisnya. Jelas ya? Nah, jadi kalau menggunakan dzabaha itu artinya hewannya hewan yang dijatuhkan terlebih dahulu. Ya, hati-hati, Fir'aun itu saking kejamnya, ketika mendengar ada bayi yang akan lahir menjatuhkan kekuasaannya, itu diminta kepada algojonya 2 orang. Datang, ikuti, tempel setiap ibu yang sedang mengandung. Yang satu perhatikan siapa yang lahir nanti, kalau perempuan bebaskan. Tapi kalau laki-laki langsung sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, wa idz najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum. Bahasanya pakai ini. Dan pakai tasydid lagi. Ya. Pakai tasydid. Kalau dzabaha cuma sekali, enggak pakai tasydid, itu sekali sembelihan. Makanya kata Nabi, kalau Anda ingin menyembelih ahsinudz dzibha. Ya, perbaiki, baguskan. Kalau bisa jangan banyak, jangan berkali-kali, sekali sembelihan tuh. Ya. Tapi kalau pakai tasydid begini. Ya. Itu jahatnya algojo Fir'aun ketika melihat saking bencinya itu dijatuhkan dulu anaknya di hadapan ibunya, disembelih, digorok berkali-kali. Itulah Fir'aun. Ya. Makanya disebut oleh Quran su'al adzab, seburuk-buruknya siksa. Ya. Kekejaman yang paling kejam itu. Ya. Anda bayangkan Fir'aun kejamnya luar biasa, disebutkan paling kejam. Ibu sudah mengandung luar biasa, begitu lahir masih merah Pak, dijatuhkan, disembelih, disebut siksa yang paling kejam. Orang sekarang nggak peduli laki-laki perempuan, belum lahir sudah dieksekusi. Coba cek Fir'aun, orang paling kejam itu masih nunggu. Kalau perempuan bebas, wa yastahyuna nisaakum. Laki-laki eksekusi, sembelih. Orang sekarang nggak peduli laki-laki atau perempuan, eksekusi langsung, aborsi. Bunuh, selesaikan. Kata apa yang paling tepat untuk dilekatkan pada orang seperti itu? Nah, sekarang poinnya adalah ketika Quran menyebutkan nahar, wasalli li rabbika wanhar. Apa yang disembelih? Unta. Unta itu besar atau kecil? Besar mana dengan kambing? Besar unta, baik kan? Pelan-pelan. Dari sini para ulama menyimpulkan hukum yang dimaksud unta itu menunjuk kepada sesuatu yang terbaik yang bisa kita tampilkan. Jadi sunnah yang kedua, kalau antum ingin berkorban setelah menyiapkan tadi sunnah-sunnah tadi, maka cari hewan korban terbaik. Ya? Baik, hadis riwayat Al-Hakim An-Naisaburi belum dituliskan di kitab Al-Mustadrak, Mustadrak yang disusulkan, ya. Nomor hadis 7560 dari Hasan ya, bin Ali, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan kepada kami, di sini berakhir kajian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nalbasa ma najid, untuk mengenakan pakaian terbaik yang bisa kami kenakan saat Idul Adha, wa an natatayyaba bi ajwada ma najid, dan supaya kami mengenakan parfum untuk laki-laki, wangian terbaik saat tanggal 10 ya, Idul Adha. Jadi sunnahnya pakai pakaian yang terbaik, cari parfum yang terbaik untuk laki-laki. Yang ketiga, ini
wa an nudahhiya bi asmana ma najid, dan supaya kami mencari hewan sembelihan yang terbaik sesuai dengan anggaran kami. Bi asmana ma najid, yang terbaik yang kami dapatkan sesuai dengan anggaran kami. Jadi kalau Anda misalnya menganggarkan 3 juta rupiah, maka cari hewan korban yang paling bagus dengan anggaran itu. Kambing misalnya kan, terserah mau kambing Jawa, mau domba Garut, macam-macam. Anda punya uang 3 juta, cari yang terbaik dengan anggaran itu. Sapi punya 21 juta, cari yang terbaik dengan anggaran itu. Jelas ya? Baik, jadi sunnah yang kedua, cari hewan-hewan terbaik saat akan kemudian dikorbankan. Tolong pastikan ya, teman-teman panitia, hati-hati itu ya. Anda zalim kalau misalnya menggunakan amanah orang dengan cara yang tidak tepat. 2,5 juta begitu keluar hewannya kurus kan? Baik, ada cacat dan sebagainya, itu berbahaya, itu salah. Jelas ya? Jadi teman-teman yang korban juga pastikan, terutama yang korban yang tidak melihat hewannya. Kan suka ada nitip-nitip ya. Kalau bisa tolong fotokan dong, kirim ke saya gitu kan? Nah, supaya diketahui. Alhamdulillah. Kecuali kalau Anda sudah percaya pada orangnya, ya tidak perlu juga berlebihan, gitu kan? Baik. Baik. Jadi kalau ini sudah ada, silahkan siapkan hewannya yang baik dan hilangkan cacat-cacat yang tidak diinginkan. Kalau sudah seperti itu, kita tutup. Selanjutnya hadis nomor 2797 Abu Daud, tercantum juga di Ibnu Majah nomor hadis 3221. Dan di sini kita akhiri kajian kita. Kalau sudah siap dikorbankan, dilakukan untuk Allah, maka ada sunnah yang terakhir. Ini yang jarang sekali dipraktikkan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah ridai kepada beliau, qala, beliau menyampaikan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya seringkali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, saya seringkali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap akan menyembelih hewan kurban. Lihat sunnah pertamanya, aqbalal qiblah. Teman-teman yang pria menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Ingat ya sunnahnya ya, tolong hadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Jadi ketika antum simpan, ya letakkan dulu hewan kurban, ketika akan disembelih, ya kan? Hadap dulu ke kiblat. Yang dihadapkan hewannya ya. Hewannya ingat. Jadi kalau kita yang menghadap namanya mustaqbil. Ya, Al-Bukhari nomor hadis 751, 757 dan 397 di hadis Muslim. Ya, idza qumta ila shalah fa'asbirul wudu thumma istaqbil qiblah. Kalau Anda ingin salat, sempurnakan wudu, menghadaplah ke arah kiblat. Menghadapnya kita disebut mustaqbil. Tapi di hadis ini aqbala, aqbala itu menghadapkan. Ya, menghadapkan. Jadi hewannya hadapkan ke kiblat. Di kepalanya misalnya ini kiblat, kepala hewannya ditaruh di sini. Di kalau manusia meninggal kepalanya di kanan, di selatan, kalau hewan di sebelah kiri. Ya. Hadapkan ke kiblat, ini sunnah yang pertama. Anda tidak lakukan, Anda kehilangan pahala sunnah satu. Awas ya, mohon izin, mohon maaf ya. Ini ditunggu setahun sekali. Jelas ya? Baik, dan dalam hal seperti ini, kata Nabi, persiapan sebelumnya itu tolong asah dulu. Ya. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau Anda mau nyembelih, maka perbaiki, baguskan sembelihan, maka asah dulu. Ya. Asah goloknya yang tajam dan sebagainya, dan jangan mengasah di depan hewan kurbannya. Ya. Tunggu sebentar ya, panjangin dulu. Ini bahaya kayak gitu ya. Awas, itu dosa ya. Dosa nggak boleh. Bahkan hewan satu pun ketika disembelih, yang lainnya jangan lihat. Jangan lihat ya. Tunggu ya, kamu nanti. Ini dulu gitu ya. Nah, ini bahaya. Jangan bermain-main dengan syariat ya. Kalau sudah ada, maksimalkan. Itu sudah selesai. Sebelum disembelih, sudah menghadap. Ini Masya Allah, mungkin antum bisa belajar di teman kita di Australia, orang Muslim juga. Ini Masya Allah, ini orang saleh. Dia punya peternakan, dia rawat domba-dombanya Pak. Ibu sekalian, dia rawat dengan baik. Itu setiap merawat lakukan ikhlas karena Allah. Kalau dia mau sembelih, itu nggak pernah dijatuhkan dengan tali. Cuma ditutup kupingnya, dibeginikan kuping dombanya itu atau kambingnya, tutupkan begini. Dia bacakan kalimat Allah di situ. Ya. Dibacakan kalimat Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup begini, dibisikkan ke telinganya. Itu Allahu Akbar. Itu kambing tuh kayak tidur, jatuh aja, plak, nggak gerak gitu gini. Kami lihat sendiri. Ya. Ini nggak ada yang pegang, dia sendiri aja sembelih. Selesaikan itu. Itu maksud, coba antum lihat orang-orang saleh yang saat berkorban itu, coba cari tempat-tempat yang baik. Siapa yang merawat kan? Dari mana pakannya? Saya pernah main ke daerah Telas tuh di Jawa Tengah ke sana. Allahu Akbar. Kami pengen lihat perawat kambing di sana. Antum tahu nggak, begitu ke sana itu kan saya pernah ceritakan dulu ya, yang mulutnya ditutup itu pakai potongan aqua, mulut kambingnya. Saya tanya, kenapa ini ditutup? Sakit ya? Jawabannya, bukan katanya. Ini kami tutup karena ini kambing baru dibeli dari pedagang ya. Kami tutup sampai ke sini supaya dia di jalan tidak makan yang bukan haknya. Kebayang nggak? Kambing aja dipikirin, apalagi dirinya sendiri. Padahal belum tentu rajin ngaji seperti antum.
Itu kambingnya dipikirin kan? Pernah nggak antum pikirkan? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicari orang-orang kayak gini nih, orang-orang saleh. Jadi bermanfaat kan? Kambingnya bermanfaat, segalanya bermanfaat, ambil, maksimalkan. Nah, ketika sudah seperti ini, maka selanjutnya thumma qala, Nabi menyampaikan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad, satu, dari keluarga Muhammad, dua, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama hidupnya tidak bisa berkorban. Insyaallah Rasulullah SAW masih memikirkan kita, padahal kita nggak pernah dilihat kan? Ya, masih dipikirkan, ya Allah tolong terima dari umatku yang selama hidupnya mungkin nggak bisa korban. Makanya cobalah ya, ini kasih sayangnya kan begitu banyak. Jadi kalau kita nggak berkasih sayang dengan Rasul, rasanya agak keterlaluan gitu. Kata malaikat Jibril nggak bersalawat pada Nabi saja saat disebutkan namanya, itu keterlaluan. Ya, keterlaluan. Maka apabila ada orang yang menjauhi sunnah-sunnah Nabi, itu lebih menurut saya gitu kan? Nabi sudah contohkan, sudah tuntun, Anda jauhi. Nabi kurang apa lagi mikirin Anda? Ya. Nah, karena itu kita kembalikan dulu pelan-pelan. Diboleh satu hewan korban tadi untuk satu pribadi. Tolong tunjukkan untuk siapa, diperjelas. Ya, kalau Anda punya satu hewan, kambing untuk satu orang, jelas. Sapi untuk satu orang boleh. Yang kedua, hadis ini mengatakan boleh satu hewan untuk satu keluarga. Untuk satu keluarga. Misal, teman-teman punya anggaran untuk kambing satu kan. Dan di rumah ada 5 orang, suami, istri, 3 orang anak gitu kan. Nah, dalam keadaan demikian, biasanya suka ada yang gantian kan. Tahun ini adiknya, besok kakaknya. Gak usah begitu. Hadis ini menunjukkan langsung aja sebutkan atas nama keluarganya. Keluarga si fulan. Itu mencakup semuanya. Ya, mencakup semuanya. Saya misal korban atas nama keluarga Adi Hidayat. Ya, keluarga Adi Hidayat. Maka istri saya masuk, anak saya masuk 2. Di situ semua akan berlangsung syariat korbannya. Jelas ya? Baik. Dan itu juga tidak harus misalnya memaksakan diri, tidak. Ya. Jadi kalau sanggupnya kambing, ya kambing. Tapi kalau Anda sanggup misalnya 5, boleh nggak Ustaz 5-5-nya? Boleh, silahkan aja. Sah, Anda sebarkan di beberapa tempat untuk nama-nama anak-anak Anda atau Anda pribadi, sah. Ya. Yang ketiga, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata umat di sini, ini menunjuk pada orang lain, bukan bagian dari keluarganya. Ya. Kita umat Nabi? Iya, kita keluarga Nabi? Oh bukan, jangan ngaku-ngaku ya. Kita bukan keluarga Nabi ya. Ibu bukan istrinya Nabi, saya bukan keponakan Nabi, gitu. Nah, kita semua tergolong dari umatnya Nabi SAW. Artinya, Nabi pernah punya anggaran untuk korban, diberikan untuk kepentingan orang lain. Maka sunnahnya boleh kalau Anda punya kelebihan rezeki, ingin berkorban ditujukan untuk orang lain, itu sah. Ya, barangkali ada ART, ada security, macam-macam dan sebagainya, boleh Pak. Pahalanya banyak banget. Banyak luar biasa dari doa orang itu, dari kebaikannya. Dan hadis Muslim nomor hadis 1893, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang memfasilitasi, menunjuk pada kebaikan tertentu, dia dapat pahala yang sama dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau hewan Anda ini disebarkan pada orang 100 orang, 100 orang itu makan dari yang halal, kemudian dia baca Quran, semua bacaan Qurannya Anda peroleh pahalanya. Dia sholat, Anda dapat pahalanya. Apa yang dia lakukan, Anda dapat pahalanya. Itu di luar dari hewannya. Maka kalau Anda ada rezeki yang demikian, menurut saya akan lebih baik bila itu dimaksimalkan. Maka silahkan Bapak dan Ibu sekalian, maksimalkan persiapan kurban kita, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan lebih daripada itu, esensi kurban membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Bilal ketika muncul syariat kurban, orang-orang pada cari domba, kambing, unta. Bilal nggak punya, cari ayam Pak, ayam. Masya Allah, Bilal cari ayam, dia potong, dia bagikan pada orang. Saat orang potong kambing, dia potong ayam. Ya. Bukan karena syariat sesuai fikihnya, kalau kurbannya bukan kurban kalau dengan ayam, tapi beliau ingin bangun kedekatan dengan Allah. Saya memang nggak punya kambing, tapi setidaknya dari uang saya yang halal ini saya berikan ayam untuk orang, sembeli berikan untuk orang lain. Dekati Allah dengan amal soleh apa saja, gitu kan? Ayo maksimalkan. Anda barangkali nggak bisa untuk beli kurbannya, kenapa Anda tidak dekati untuk bisa bantu mengulutinya, potong-potong dan sebagainya, kan? Masya Allah, ini sudah kurban enggak, potong juga nggak bisa bantu panitia juga enggak, pembagian datang, pengen yang paling pertama, Masya Allah, gitu kan? Nah, ini porsi hal yang menurut saya perlu kita hindari ya, kita hindari. Baik, termasuk Ibnu Abbas itu diajari oleh bapaknya. Begitu muncul syariat kurban, itu diberikan ayam, dia potong sendiri, dia bagikan. Ya, dia bagikan. Nah, itu juga gambaran bagi anak-anak kita kalau ingin dididik oleh guru-guru di sekolahnya, silahkan berikan pendidikan walaupun hukumnya tidak sama dengan hukum kurban pada umumnya. Ya, tidak harus maksakan kambing, suruh potong ayam, kan? Itu bagikan, karena itu yang dibangun. Baik, jadi jika ada yang berkorban tidak menjadi lebih dekat dengan Allah, ada yang kurang tepat dalam korbannya. Ustadz, umur berapa kambing sapi untuk dikorbankan? Kambing sampai setahun, domba 6 bulan, dan sapi atau kerbau sampai usia 2 tahun. Ya, atau 1 tahun pertama masuk tahun kedua.
Tolong jangan dilihat ya, oh ini gemuk nih, kambingnya bagus, dagingnya banyak, belum sampai setahun, belum bisa ya, kecuali dalam keadaan darurat tidak ada yang lainnya. Di domba usia 6 bulan, kan? Kemudian kalau kambing masuk setahun, kalau kerbau atau sapi masuk baik.